Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anak. Baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti kebaktian secara live streaming ya di rumah masing-masing. Ibu Bapak, Saudara-saudari, apakah tujuan Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anak datang ke gereja? Tujuannya apa? Beribadah. Lalu apakah hanya sekedar beribadah saja? Ada lagi selain beribadah? Tapi yakin ya Bapak Ibu mau beribadah ke gereja ya? Tidak ada motivasi dan tujuan lain ya? Amin. Ada. Ibu Bapak, Saudara-saudari, seorang guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu pada saat mereka sedang belajar begitu ya. Ini adalah anak-anak yang usianya kelas kecil, jadi masih sekitar kelas 1 sampai kelas 3 SD begitu ya. Nah, lalu kemudian guru sekolah minggu ini bertanya, anak-anak, kenapa kita harus tenang saat kita mengikuti kebaktian di gereja? Nah, kira-kira menurut Ibu Bapak, Saudara-saudari, apa jawaban anak-anak ini? Dari kelas 1 sampai kelas 3 SD, ketika gurunya tanya, kenapa kalau di gereja kita harus tenang? Kira-kira kenapa Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita harus tenang? Karena kita mau memuji Tuhan, tapi sayangnya nggak ada yang jawab begitu Ibu Bapak Saudara-saudari. Ya, jadi anak ini ada yang menjawab begini katanya. Iya, Kak, kita harus tenang supaya kita tidak mengganggu jemaat yang lagi tidur saat pendeta berkhotbah. Ibu Bapak Saudara-saudari, ini kemudian juga menggugah hati saya ketika saya berkhotbah, lalu saya melihat ya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan itu mengangguk-ngangguk. Wah, saya pede banget. Wah, sepertinya khotbah saya menyentuh jemaat. Sepertinya jemaat mengerti apa yang saya sampaikan. Tetapi ketika khotbah selesai masih juga jemaatnya mengangguk-ngangguk. Ternyata ngantuk. Ya, jadi ternyata ngantuk, menahan tidur. Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli komunikasi yang menyatakan bahwa seorang pembicara berbicara 120 kata per menit dan pendengar berpikir sekitar 500 kata per menit. Dengan demikian, maka ada waktu sebenarnya bagi pengkhotbah untuk bisa menyampaikan khotbahnya dan bisa diterima secara baik oleh pendengar atau oleh umat. Karena ternyata fokus kita untuk mendengarkan itu terbatas gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau saya mau khotbah suka ada majelis yang bilang, Bu Pendeta khotbahnya jangan lama-lama gitu. Ya. Atau kadang-kadang doa syafaat juga begitu. Padahal dalam doa syafaat kan memang kita harus mendoakan semua ya. Sampai ada ketika doa syafaat sudah amin, doa Bapa kami selesai, masih tertidur. Sampai harus dibangunin, ayo bangun-bangun begitu ya. Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita datang ke gereja dalam keadaan yang seperti itu. Kita lelah, kita kurang tidur. Sehingga ketika kita mendengarkan firman, apalagi tadi katanya tujuan kita adalah beribadah, salah satunya bukan hanya memuji Tuhan tetapi juga mendengarkan firman. Tetapi firman itu tidak bisa kita terima dengan baik. Karena apa? Karena kita lelah tadi, karena kita ngantuk. Pernahkah Ibu Bapak, Saudara-saudari bangun pagi pada hari Minggu ya, lalu kemudian Bapak Ibu memutuskan untuk saya melanjutkan tidur lah. Dengan alasan ngantuk karena semalam ada arisan. Ngantuk karena semalam ada pesta. Ngantuk karena semalam ada kegiatan di rumah. Atau hujan, dingin, enakan tidur. Rasanya badan ini sudah tertanam di dalam tempat tidur sehingga sulit bagi kita untuk bangun. Dan kalau mungkin alasannya yang lebih baik sedikit begitu ya. Karena semalam bekerja terlalu larut. Atau bahkan yang sedikit rohani. Karena semalam saya pelayanan. Sampai pulangnya malam. Jadi gak apa-apalah hari Minggunya gak ke gereja dulu, istirahat aja, tidur. Alasannya rohani sedikit sih. Tetapi masih juga keliru. Akhirnya kemudian kita beranggapan bahwa kebaktian yang kita lakukan setiap hari Minggu hanya merupakan kegiatan yang nggak apa-apa boleh dilakukan, tetapi ya udah nggak boleh dilakukan juga nggak apa-apa kok, kan masih ada minggu-minggu yang lainnya.
Bahkan jika dibandingkan dengan hari-hari lain, kita itu biasanya lebih rajin bangun pagi untuk kerja, untuk kuliah, untuk sekolah. Karena menganggap bahwa itu lebih penting daripada ke gereja. Karena kalau kerja nanti telat diomelin sama atasan. Kalau kuliah atau kalau sekolah telat nanti diomelin oleh dosen atau guru. Tapi kalau misalnya enggak ke gereja, kan Tuhan enggak ngomelin secara langsung. Jadi enggak apa-apa. Itu yang terjadi. Bahkan kemudian kita menganggap hari Minggu mah waktu istirahat. Udahlah nggak apa-apa, kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita melampiaskan tidur sepuas-puasnya dan senyenyak-nyenyaknya. Dan itu, ibu bapak saudara-saudari, yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kemudian ada orang yang mengatakan, nggak apa-apa lah, nggak usah ke gereja, orang Tuhan ada di mana-mana. Kita tinggal di rumah, nonton aja di YouTube. Kita bisa live streaming, ya, atau ya kita bersekutu aja lah sama Tuhan secara pribadi. Itu mah lebih mengena daripada di gereja. Mengapa ada pemikiran-pemikiran yang demikian? Kenapa kemudian ada pertanyaan, apakah memang ke gereja itu penting ketika kita bisa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan? Bukankah tadi ya saya katakan Tuhan ada di mana-mana, bukan hanya ada di gereja, bukan hanya terpenjara pada tembok-tembok gereja saja. Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian sering dikemukakan oleh mereka yang memilih untuk tinggal di rumah, membaca Alkitab, berdoa sendiri. Mereka tidak merasakan manfaat untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Mereka tidak tekun di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Lalu kemudian bagaimana dengan kita, saudara-saudara, yang sudah diberikan label Kristen oleh penebusan darah Kristus untuk menyikapi hal-hal tersebut? Atau bahkan kita juga sering menganggap atau merasakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang salah? Apa yang salah, ibu bapak saudara-saudari? Ketika kehidupan ini terus berjalan, relakah kita untuk terus dikuasai oleh dosa-dosa kita seperti kemalasan, apalagi kemalasan untuk beribadah, kemalasan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan secara komunal bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita? Di manakah kemudian fungsi gereja yang Tuhan percayakan dalam diri kita? Mengapa kita terus jatuh di dalam dosa yang sama? Gereja ini adalah sebuah institusi yang dikhususkan Tuhan untuk mengerjakan dan menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia ini, yang harus mewujud dalam kehidupan kita sebagai gereja secara pribadi. Saudara-saudara, menggereja atau hadir di gereja pun bukan hanya sekedar hadir secara fisik pada hari Minggu saja. Tetapi juga menggereja itu mengajak kita untuk terlibat aktif di tengah-tengah persekutuan kita. Bukankah panggilan kita sebagai gereja baik komunal maupun personal adalah bersekutu, melayani, dan bersaksi? Sudahkah itu kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita? Karena hidup menggereja adalah perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya sekedar hari Minggu kita ke gereja lalu mendengar firman Tuhan, setelah itu kita pulang. Kalau orang-orang yang demikian itu hanya menganggap ke gereja itu hanya sebagai rutinitas saja. Apalagi kalau penatua, ya ini karena tugas tanggung jawab saya sebagai penatua jadi saya harus ke gereja. Kalau saya nggak ada tugas mah saya nggak ke gereja lah. Nah, tidak bisa demikian. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk berkoinonia, diakonia, dan marturia tadi. Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Oleh karena itu kita diingatkan kembali saudara-saudara betapa pentingnya hidup menggereja. Supaya kehidupan kita sungguh benar-benar bisa menghadirkan kasih Allah di dalam dunia yang memang membutuhkan kesaksian nyata dari kehidupan kita. Berbeda memang dalam keadaan masa kini ya, bahwa masa kini di mana orang bisa mempelajari firman Tuhan dengan tadi nonton YouTube, atau mungkin bisa membaca buku-buku penuntun Alkitab, atau mempelajari beberapa tulisan-tulisan artikel atau khotbah-khotbah di internet.
menonton TV ya yang menayangkan khotbah ataupun juga kebaktian di gereja tertentu. Tetapi pada zaman rasul-rasul, orang Kristen bertekun dengan sehati dan berkumpul tiap-tiap hari malah di bait Allah. Memang tidak mungkin kita lakukan itu tiap hari ya di gereja ya. Tetapi kita belajar dari cara hidup jemaat pertama atau jemaat mula-mula. Pada waktu itu persekutuan dengan saudara seiman adalah satu hal yang mutlak diperlukan. Mereka mempunyai keinginan yang besar untuk memuji Tuhan dan menikmati berkat Tuhan secara kekeluargaan, tidak menikmati berkat Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pembacaan kita pada saat ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 merangkum kehidupan sehari-hari komunitas orang percaya pertama yang ada di Yerusalem setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Pada saat itu Rasul Petrus memberikan khotbah penginjilan Kristen yang pertama. Dia menjelaskan bahwa apa yang dialami orang-orang adalah karunia akhir zaman dari Roh Allah yang dijanjikan oleh Nabi Yoel. Sebelumnya ya, mungkin Bapak Ibu Saudara kalau yang mengikuti kebaktian minggu-minggu yang lalu, kita mendengarkan firman tentang khotbah dari Rasul Petrus. Dan tanggapan dari khotbahnya itu sungguh luar biasa. Dikatakan di dalam Alkitab 3.000 orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Bahkan mereka bergabung dalam komunitas Kristen di Yerusalem. Lalu dijelaskan di sana mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka bersekutu, mereka makan bersama, berdoa. Dan itu menjadi praktek umum kehidupan orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen pertama ya, pemula pada saat itu, tetapi juga selama berabad-abad. Bersekutu dan makan bersama kelihatannya mungkin hanya aktivitas yang biasa saja. Tetapi dalam kehidupan Kristen pertama, hal itu merupakan tindakan yang sangat penting. Oleh karena itu melalui kegiatan persekutuan, orang-orang dapat menerima pengajaran para rasul dan juga mereka bisa berdoa bersama, saling mendoakan. Dan persekutuan itu memberi dampak yang luar biasa bagi jemaat pertama. Kita bisa melihat bahwa para rasul mampu melakukan banyak mujizat. Persatuan komunitas semakin erat. Ada semangat untuk berbagi, semangat untuk beribadah di bait Allah maupun di rumah mereka masing-masing secara bergantian dalam memuji Allah. Dan semua aktivitas itu saudara-saudara dilakukan dengan hati yang gembira, dengan tulus. Siapa di sini anggota jemaat yang kalau diminta KRT di rumahnya menolak? Ada nggak? Nggak ada pasti ya. Wah semuanya pasti menerima ya. Sama nih, jemaat mula-mula begitu, jemaat perdana. Mereka siap menerima, ayo mari begitu ya. Nah kita juga kan demikian, itu kita wujudkan di dalam kebaktian rumah tangga di gereja kita. Dan semua itu harus dilakukan dengan hati yang gembira dan tulus. Dan ternyata itu semua tidak hanya dirasakan oleh anggota jemaat di sana, tetapi juga dikatakan dalam Alkitab berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Mereka disukai semua orang. Dan inilah pentingnya menggereja, bukan yang penting ke gereja. Kita memang tidak bisa memungkiri saudara-saudara bahwa banyak orang Kristen yang menganggap bahwa ke gereja itu ya tidak lebih dari sekedar kegiatan hari Minggu. Ya, gereja itu hanya sebuah aktivitas formal. Gereja itu tidak lebih menjadi sebuah acara kebaktian yang mungkin diakhiri nanti dengan makan bersama kalau ada begitu ya. Atau ya nanti akan memberikan persembahan, lalu ke gereja nanti pulang gereja disodor-sodorin untuk beli bazar. Ya, kita hanya menganggap demikian atau kita menganggap oh gereja itu hanya aktivitas yang memberikan pelayanan bagi anak-anak kita di dalam pelayanan sekolah minggu. Tetapi sedikit dari kita yang beranggapan bahwa gereja itu adalah komunitas untuk kita saling bergantung. Komunitas untuk kita saling memberdayakan. Komunitas untuk kita saling menopang. Komunitas untuk kita saling mendoakan. Sehingga terjalin kebersamaan di dalam kasih dan anugerah yang berfokus kepada Tuhan Allah kita. Sehingga saudara-saudara, hidup menggereja bukan hanya sekedar pergi ke gereja.
Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya berhenti pada ibadah dan berdoa, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Iman itu harus diungkapkan dalam doa, tetapi juga harus mewujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalah artinya doa tanpa buah kebaikan? Dan apalah artinya buah kebaikan tanpa doa? Jadi semua itu harus seimbang. Lalu kembali tadi kepada pertanyaan di awal. Mengapa sering orang-orang Kristen menganggap bahwa datang ke gereja adalah hal yang tidak terlalu penting, yang boleh dilakukan, bahkan boleh juga untuk tidak dilakukan. Bapak, saudara-saudari, bergereja itu bukan hanya saran baik, tetapi itu adalah kehendak Allah bagi orang percaya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam nas pembimbing kita tadi, ya, dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya kehidupan bergereja di dalam lingkup persekutuan tidak boleh kita hindari. Konsep tubuh Kristus ini tidak boleh dilupakan, di mana Kristus sebagai kepala dan kita, ibu bapak saudara dan saya, adalah sebagai anggota tubuhnya. Yang berarti kita harus peka dan mencari apa yang Kristus mau kita lakukan. Dan inilah tugas kita sebagai anggota tubuh, yaitu menjalankan kehendak Tuhan, kepala dari tubuh. Dengan demikian, ibu bapak saudara-saudara, ibadah atau kebaktian bukan hanya dilakukan pada hari Minggu saja, tetapi ibadah adalah setiap hari, karena Allah juga hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, ibadah itu kita bisa kenal dalam pengertian sempit tetapi juga dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit seperti kebaktian di gereja atau persekutuan kategorial atau kebaktian rumah tangga. Tetapi ibadah dalam pengertian yang lebih luas adalah ketika kita menjalani kehidupan yang baik di dalam keseharian kita. Dan ibadah yang sempit ini atau ibadah kita di gereja ini, persekutuan kita pada saat ini adalah persiapan bagi kita untuk bisa melakukan ibadah yang lebih luas lagi. Sehingga firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tetapi juga harus kita nyatakan di dalam kehidupan keseharian kita. Ketika Kristus masuk ke dalam hidup kita, maka seharusnya perubahan itu ada. Karena sekarang dialah Tuhan atas hidup kita. Oleh karenanya kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Maka belajar dari jemaat pertama yang memiliki semangat dalam bersekutu dan bertekun, maka kita juga pada saat ini harus bertekun di dalam iman. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya sekedar kita menganggap bahwa gereja itu adalah tempat memperbaiki diri. Kita datang dalam keadaan rusak, kita datang dalam keadaan lemah, berharap bahwa ketika kita pulang dari ke gereja maka kita dipulihkan, maka keadaan kita akan menjadi lebih baik. Ya, pandangan itu tidak salah memang, tetapi tidak seutuhnya itu benar. Tuhan memang memakai gereja untuk menyembuhkan, tetapi tujuan akhirnya bukan hanya agar kita baik kembali, melainkan supaya kita hidup bagi tujuan Allah. Gereja itu bukan bengkel, tempat manusia diperbaiki lalu ditinggalkan begitu saja. Gereja juga bukan rumah sakit, tempat di mana kita harus terus terbaring tanpa pulih. Tetapi gereja adalah tempat pelatihan rohani, tempat kita diperlengkapi untuk kemudian menjadi wakil Tuhan di dunia nyata. Jika bengkel memperbaiki, di rumah sakit pasien disembuhkan, maka gereja memberikan pengutusan ketika kita sudah dipulihkan. Oleh karena itu dimanapun kita berada, maka kita harus mampu melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk diketahui saja, tetapi firman Tuhan itu harus kita hidupi di dalam kehidupan keseharian kita. Gereja ini bukan hanya ruang teori, khotbah yang disampaikan juga bukan hanya teori semata-mata.
Tetapi gereja ini adalah tempat kita untuk mempraktekkan iman. Khotbah ini juga harus bisa mewujud di dalam kehidupan keseharian kita. Dan ketaatan kepada Allah adalah bukti pertumbuhan rohani. Bukan seberapa banyak kita hafal ayat Alkitab, tetapi seberapa nyata kita mampu mengasihi, kita mampu untuk mengampuni, kita mampu untuk melayani dengan hati yang murni. Dan komunitas jemaat pertama sudah meneladankan itu di dalam kehidupan kita. Maka teladan itulah yang harus kita lakukan pada saat ini. Keteladanan yang diwujudkan secara konkret dengan membangun semangat kerjasama, kita saling percaya, kita boleh saling mendengarkan, bahkan kita bersama-sama menuju kepada arah Kristus yang adalah kepala. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus menata diri kita supaya kita semakin dekat, semakin akrab dengan Allah. Karena itu akan meningkatkan kualitas iman kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus kiranya juga itu bisa berdampak dengan komunitas persekutuan kita. Jadi bukan hanya kita yang merasa diberkati, tetapi juga melalui kita, maka orang-orang di sekitar kita juga boleh merasakan diberkati. Bahkan menjadikan banyak orang datang dan bergabung dengan kita untuk ikut merasakan sukacita, untuk ikut merasakan hidup tentram di dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya teladan dari jemaat pertama ini boleh juga kita nyatakan di dalam kehidupan persekutuan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, baik secara komunal maupun secara pribadi. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.